Selamat siang kembali waktu saya dan juga teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memodelkan bagaimana caranya struktur atap yaitu rafter dengan model yang sudah tersedia. Jadi ini adalah melanjutkan dari yang kemarin atau video sebelumnya. Oke, langsung saja kita modelkan. Nah, kurang lebih yang akan kita modelkan seperti ini. Jadi kolom K3 ini akan rencananya saya akan teruskan sampai di rafter ini. Nah, namun untuk kopelan atau sambungan ini akan saya tiadakan, jadi biar lurus saja, biar untuk menghemat dari struktur bajanya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau untuk menggambarkan baja itu tidak sama dengan peta yang harus kita tuang di cor di lapangan, itu tidak bisa karena ini adalah pabrikan. Jadi satu lonjor ada 12 meter, maka teman-teman harus meminimalisir atau memanfaatkan semanfaat mungkin dari kolom baja yang terbuat dari pabrik tersebut. Nah, ini saya ataskan, saya sampai atas, ini saya luruskan atau lanjutkan sampai di rafter. Nah, sebelum itu saya akan cek terlebih dahulu ini di level berapa. Nah, ini sudah sesuai, tadi ini adalah level. Ini di level 12 meter, 63536. Ini akan saya buat level sendiri untuk ini kan sampai atap ya, ini harusnya sampai atap. Sementara akan kita rubah ke akan kita tempatkan di atap dulu K3-nya. Sementara nanti akan kita modifikasi biar lebih cepat untuk pemodelannya. Ini kita ke level 2 saja. Kolom K3 itu kolom berapa? 300. Kita tempatkan di daerah sini. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini K3 cuma untuk base floor-nya kita sesuaikan di level 2. Nah, jangan lupa teman-teman, tadi adalah untuk naik ini ada tersendiri naiknya. Kita perlu ukur 330 berarti base offsetnya di minus 330. Sorry, berarti plus. Nah, sudah ketemu. Nah, ini sementara dulu di lantai atas biar enggak ada sambungan. Coba kita cek untuk ketinggiannya. Ini hampir 6 meter lah, cukup lah untuk satu batang di situ.
kemudian kita tempatkan kita cek dulu untuk pemodelannya ini sudah sesuai. Terus kita gambar di level 3. Untuk level 3 ini harusnya ini yang di kedua, cuma akan kita kerjain untuk semua D3 B2 jadi B2 untuk baloknya B2 kita lihat dulu juga sudah sesuai B2 ya. 350 ini 300 ini terlalu besar ya. 175 ya. Masih bisa lah, masih proporsional. Kita copy terus kita klik similar. Terus kita copy untuk di level degrade yang selanjutnya. Ini sudah sesuai, tinggal kita akan memasangkan rafter yang miring. Jadi kita lihat dulu elevasinya. Elevasinya harus dipasang saya rubah. Ini dirubah juga. Ini saya rubah juga. Jadi 2290 ini tetap. Terus ini saya turunkan 15554. Ini untuk di floor 15554 seperti apa kita lihat. Nah, kita geser ke lantai 3 saja, cuma ini kita tambahkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk ini kita boleh juga sesuaikan 15554, jadi kita rubah ke lantai 3. Sorry.
terus ini adalah kita rubah ke 81,817 cuma ini ke lantai 3 kita sama ini lantai 3 817. Kemudian kita ini yang miring ini adalah berapa sih, kita cek terlebih dahulu 200. Kalau untuk menggambar rafter yang miring ini tidak bisa dilakukan di bidang level. Di bidang level itu di plan level ini ataupun di floor plan. Kita perlu membuat garis potongan terlebih dahulu. Nah, di lantai 4 kita underline-nya kita hilangkan. Kemudian kita buang saja dulu. Untuk membuat potongan kita ke section ini simbol ini, terus klik sini, jangan lupa di file. Nah, kalau untuk membuat potongan kita perlu namanya garis referensi atau garis datum. Datum itu tidak ada di level saja, tapi garis referensi. Garis grid referensi karena ini adalah bermain kita pakai Revit itu pakai grid. Jadi kita perlu referensi yang mana yang akan kita sesuaikan atau kita plotkan ke modelnya itu. Ini kita referensi. Kita namai dulu rafter. Rafter. Nah, kemudian kita set. Setelah kita buat, kita perlu set rafter miring. Oke. Kita ke section 1 harusnya ada. Section 1. Kalau tidak ada, berarti kita buat ke floor 4 saja, ke lantai 4. Nah, kita gambar dari sini ke sini. Tim WF 200 kita pakai di WF 3 saja, 150. Ke 250 saja. Terus kita lihat juga apakah sudah miring. Kalau sudah miring berarti sudah betul apa yang kita inginkan. Seperti ini. Kalau kita lihat di section 1 maka sudah sesuai garisnya. Ini terlalu tebal, saya akan ganti ke til. Nah, pakai til ini. Ini sudah sesuai, tinggal untuk upper stack-nya jadi 1361. Kita ke sini, ke floor 4, kita akan rubah, kita akan tambahin 1361. Terus yang bawah juga sama, kita akan tambahin juga 1361. Kita lihat dulu seperti apa. Sudah sesuai juga.
Kalau sudah sesuai seperti ini, tinggal kita copy ke kolom-kolom yang lain. Jadi sembarang. Nah, sudah selesai. Kita perlu menambahkan tipim di sini. Jadi kita akan gunakan kalau ini mungkin sini perlu ya 150. Kalau enggak ya berarti kita sesuaikan dengan hulu saja, tipim hulu double dengan cara untuk tipim atau regel. Kalau teman-teman yang menggunakan tipim, jadi ini regel saja ya. Ini sama sini dan juga sini juga, karena ini kan cuma ya ada 2 meter ya, nah, jadi untuk gayanya ini masih tertopang sama balok ini, maka ini cukup hulu double CNC saja sudah cukup mewakili, sudah cukup untuk menarik gaya tekan dan tariknya. Oke, kita kembalikan ke level 4 ya, kita kembalikan ke grid levelnya itu adalah level 4, lantai sales oke. Kita perlu load family dulu struktur framing still kita pilih ke hulu double. Ini double CN semua bukan seperti ini ya. Akses hulu ini Revit ini saja kita pilih, harus kita pilih ke 150. Dan ini saja kita duplikat, kita pilih 150 untuk ketebalannya adalah ketebalan 14, tidak apa-apa, klik OK. Jadi kita langsung pilih di sini, langsung kita gambar saja. Kita lihat dulu, jangan lupa sekali gambar itu kita lihat dulu. Seperti miring ini. Oh, miring ini ya. Kenapa bisa miring? Saya tahu kenapa bisa miring, karena harusnya referensinya masih keset di raster miring. Kita raster ke level 4, terus kita gambar ulang. Nah, itulah pentingnya untuk sedikit demi sedikit kita perlu menengok apa yang kita modelkan. Nah, ini sudah lurus. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman jangan lupa untuk diturunkan sedikit, karena nanti di sini akan ada tutup dari kolom. Kita turunkan sedikit. Sekitar kita turunkan 300 cm atau 330 cm, jadi agak bawah.
sedikit atau 150 aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy ke penambah yang lain, ke as yang lain. Ini tidak terpakai. Kita biarin dulu. Bentar, ini 150 kok bisa beda-beda. Bentar, mohon dimaafkan. Ini 150 karena start sama level yang beda. Harusnya kita lihat di Z offset value. Nah, nanti kalau yang kedua adalah yang di grid A. Nah, di sini nanti saya sesuaikan, kita rubah ke sini aja. Yang pertama saya copy, maksudnya bukan copy, select, terus saya turunkan, terus saya turunkan lagi 150. Nah, ini juga yang nomor 4, nomor 3 maksudnya, saya turunkan, tinggal di move saja teman-teman. Selagi bisa di move saja, tapi kalau selagi nggak bisa nanti kita modifikasi pakai properti. Kurang lebih seperti ini, jadi lebih menghemat kalau pakai WF 150, terlalu boros, kalau ini lebih menghemat. Itu dari saya untuk tutor kali ini. Cukup sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya saya akan membuat sambungan seperti baseplate, foot, atau ada yang menyebutkan kanean atau horns, dan juga kopelan. Kalau misalkan satu part tutor ini selesai, tetap ikuti channel saya dan dukung channel saya terus biar lebih berkembang. Dari saya sekian, mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.